Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Michael, NIM 122091348 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Standar kompetensi meliputi mengenal gunung api dan kesiapan menghadapi letusan gunung api. Sedangkan untuk kompetensi dasar meliputi gunung api dan kegiatan yang dilakukan dalam menghadapi bencana letusan gunung api. Untuk indikatornya sendiri meliputi menjelaskan gunung api, dan yang kedua menjelaskan proses meletusnya gunung api. Materi yang kita bahas kali ini meliputi pertama, pengertian gunung berapi, kedua, proses meletusnya gunung api, dan yang terakhir, persiapan prabencana PVMBG. Pengertian gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpacung. Secara umum, gunung berapi adalah suatu sistem saluran fluidia panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat gunung meletus. Gunung api mempunyai beberapa pengertian. Pertama, merupakan bentuk timbunan yang terjadi di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah gunung api. Kedua, aktivitas atau jenis atau kegiatan magma yang sedang berlangsung. Ketiga, tempat keluarnya magma ke permukaan bumi membentuk kerucut raksasa. Gunung api dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sumber erupsi, yaitu erupsi pusat dan erupsi samping. Erupsi pusat adalah erupsi yang keluar melalui kawah utama, sedangkan erupsi samping dapat dibedakan sebagai erupsi celah dan erupsi eksentrik. Erupsi samping adalah erupsi yang muncul pada retakan atau sesar, dapat memanjang sampai beberapa kilometer. Sedangkan erupsi eksentrik adalah erupsi samping, tetapi magma yang keluar bukan dari kepundan pusat yang menyimpang ke samping, melainkan langsung dari dapur magma melalui kepundan sendiri. Materi selanjutnya menjelaskan tentang gejala dan proses meletusnya gunung api sebagai media pendukung tanggap bencana. Erupsi gunung api adalah letusan gunung berapi yang diakibatkan naiknya magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi yang meletus dan keluar sebagai lahan atau lava. Selain dari aliran lava, kehancuran oleh gunung berapi disebabkan melalui berbagai cara seperti berikut. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan-batuan ringan dan lava yang pergerakannya cenderung mengalir melalui lembah. Aliran lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan suhunya lebih dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai ancaman bahaya erupsi gunung api, yaitu tingkat status gunung api dan kawasan rawan bencana sebagai berikut. Tingkat normal adalah aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual kegempaan, gejala vulkanik, dan tidak memperlihatkan adanya kelainan. Tingkat siaga adalah peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah kegempaan dan gejala vulkanik lainnya.
tingkat waspada adalah peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah kegempaan dan metode lain saling mendukung. Berdasarkan analisis, perubahan kegiatan cenderung diikuti letusan. Tingkat awas adalah tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama, letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asan. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti letusan yang utama. Proses terjadinya gunung meletus yaitu diawali dengan adanya magma di dalam perut bumi atau inti bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut bumi. Magma dapat terbentuk akibat panasnya suhu di dalam bumi. Panas yang ada di dalam bumi mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan-batuan tersebut leleh, maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Persiapan prabencana yaitu perhatikan arah dari MPG dan perkembangan aktivitas gunung api. Kedua, mengatasi jalur evakuasi yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Ketiga, siapkan dukungan logistik antara lain makanan siap saji, lampu senter, serta obat-obatan. Persiapkan saat bencana tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. 1. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Kedua, hindari di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api. Gunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Kedua, waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan. Daftar gunung berapi di Indonesia. Di Indonesia memiliki jumlah total 150 gunung berapi. Geografi Indonesia didominasi oleh gunung api yang terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Daftar gunung berapi di Indonesia meliputi bawah laut, kaldera, bentuk kerucut, Persia, Vurmaro, Stavulka, dan kompleks. Kelompok daftar gunung berapi di Indonesia kita bagi menurut geografi sebagai berikut: Pulau Sumatera, Selat Sunda dan Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Laut Banda, Sulawesi, dan Kepulauan Shanghai, yang terakhir Halmahera. Sebelum video ini saya akhiri, teman-teman bisa mengerjakan kuis yang menarik yang linknya ada di deskripsi box. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.